Halo anak-anak, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai alur dari logika pemrograman komputer. Nah, sebelum lanjut, coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi ini diandaikan kalian berangkat dari rumah masing-masing menuju ke sekolah. Jadi mungkin di sini ada beberapa alternatif jalan yang bisa dilalui. Oke. Jadi coba pikirkan berapakah kemungkinan dari penyelesaian jalan yang dilalui. Kemudian untuk satu kemungkinan yang dipilih, coba dituliskan atau dicatat dulu. Nah, kemudian dari tahapan-tahapan tersebut, apakah menyelesaikan permasalahan? Jadi permasalahannya di sini kan kalian mau menuju ke sekolah dari rumah masing-masing. Jadi ini mungkin bisa menjadi beberapa alternatif solusi ya. Mungkin salah satunya itu dari A, kemudian D, kemudian ke E. Nah, mungkin alternatif lainnya itu bisa kalian mulai juga dari A, kemudian menuju D, baru ke M, baru ke N. Nah, kemudian alternatif lainnya bisa dimulai dari F, kemudian ke I, ke K, ke L, kemudian ke N. Jadi ini bisa lebih dari satu solusi. Nah, berapa jumlah solusi keseluruhan itu tidak akan saya bahas. Jadi yang perlu kalian pahami di sini adalah bahwa kemungkinannya itu ada lebih dari satu solusi. Dan setiap alternatif yang dipilih itu menyelesaikan sebuah masalah. Jadi tetap dari awal sampai ke tujuan. Nah, yang selanjutnya coba kalian pikirkan bagaimana sih cara untuk membuat sebuah air hangat. Oke, mungkin yang pertama itu siapkan panci terlebih dahulu. Kemudian masukkan air secukupnya ke dalam panci. Selanjutnya tutup panci tersebut lalu letakkan panci tersebut di atas kompor. Yang selanjutnya hidupkan kompor. Lalu apabila air sudah mendidih, matikan kompor. Nah, kemudian angkat panci tersebut dari kompor. Nah, kemudian apa hubungannya ini dengan algoritma? Jadi langkah ini juga merupakan salah satu untuk penyelesaian masalah. Jadi masalahnya di sini adalah bagaimana cara untuk membuat sebuah air panas. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah setiap langkah ini bisa diubah urutannya? Misalnya, mungkin di awal saya menuangkan air dulu, baru mengambil panci. Apakah mungkin? Nah, tentu saja tidak. Jadi, beberapa kata kunci yang bisa kita dapat itu yang pertama adalah langkah-langkahnya itu logis. Jadi masuk di akal. Kemudian yang kedua, langkahnya sistematis. Nah, sistematis ini artinya berurutan ya. Jadi tidak bisa suatu proses C itu mendahului dari proses A. Sama seperti yang sudah dijelaskan dalam algoritma membuat air hangat itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan masalah. Jadi tidak harus satu solusi. Jadi bisa beberapa solusi, intinya dia menyelesaikan masalah, kemudian langkahnya logis dan sistematis. Nah, jadi dari hal-hal tersebut, bisa kita simpulkan bahwa
algoritma itu adalah sebuah urutan atau langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah secara berurutan dan sistematis. Jadi kalau tidak berurutan dan sistematis itu bukan sebuah algoritma yang baik ya. Nah, kemudian sekarang coba kalian pikirkan lagi bagaimana sih cara untuk mengirim pesan melalui WhatsApp. Oke, yang pertama tentunya kalian ambil HP kalian masing-masing terlebih dahulu, kemudian buka aplikasi WA. Nah, jika belum, silahkan install terlebih dahulu. Oke, selanjutnya sentuh button yang berwarna hijau, jadi pada pojok kanan bawah untuk mengirim pesan baru, kemudian pilih kontak yang dituju. Nah, selanjutnya ketik pesan apa yang akan mau dikirim. Selanjutnya, sentuh button berwarna hijau dengan icon kirim yang ada di sebelah kanan pesan. Nah, yang terakhir tentu saja tutup aplikasi WA. Nah, jadi di sini langkah-langkahnya logis, kemudian sistematis, serta menyelesaikan masalah bagaimana sih cara untuk mengirim pesan. Nah, apakah bisa saya balik-balik prosesnya? Tentu saja tidak. Nah, kemudian bagaimana sih ciri algoritma yang baik? Nah, untuk algoritma yang baik itu ada input. Jadi inputnya itu bisa 0 atau lebih. Jadi untuk algoritma yang baik itu bisa tidak memiliki input dan bisa juga memiliki input. Tetapi untuk output itu harus menghasilkan atau mengeluarkan minimal satu output. Karena algoritma sendiri itu kata kuncinya yaitu menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kalau tidak ada output artinya dia tidak menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kemudian yang selanjutnya terbatas. Nah, terbatas maksudnya ini jadi algoritma harus berhenti setelah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Jangan sampai algoritmanya ini tidak selesai-selesai. Nah, kemudian ciri selanjutnya yaitu pasti atau definite. Jadi sebuah algoritma yang baik itu harus jelas kapan dimulai dan kapan berakhirnya. Nah, setiap langkah-langkahnya itu juga harus dinyatakan dengan jelas. Nah, yang terakhir itu adalah sebuah algoritma itu harus efisien. Jadi tadi di awal dijelaskan bahwa algoritma itu bisa memiliki kemungkinan lebih dari satu solusi, tapi di antara solusi itu tentunya harus berurutan serta menyelesaikan suatu masalah. Nah, sekarang yang baik itu adalah mana sih di antara pilihan solusi itu yang paling efisien. Jadi yang paling efektif. Nah, itu mengenai tentang pengertian dasar dari algoritma. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara penulisan dari algoritma.